Saya mereview seluruh dokumen terkait dari awal sampai akhir mengenai Formula E. Saya meneliti tadi dengan pendekatan kewenangan, prosedur, dan peraturan perundang-undangan menjadi dasar kebijakan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Saya tidak menemukan satu pelanggaran apapun dari sisi administratif. Dah, oke. Kata Pak Margarito dari tengah dulu aja, Pak Hamdan aja. Ya, saya lagi megang mic. Siap, oke. Silakan Pak Hamdan. Jadi gini, saya ada tulis kesimpulan dari analisis saya. Saya sebenarnya saya siapkan slide ya. Saya mereview seluruh dokumen terkait dari awal sampai akhir mengenai Formula E. Saya meneliti tadi dengan pendekatan kewenangan, prosedur, dan peraturan perundang-undangan menjadi dasar kebijakan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Saya tidak menemukan satu pelanggaran apapun dari sisi administratif. Karena pintu masuk untuk pasal 1, pasal 2 ayat 1, pasal 1, pasal berapa itu ya? Pasal 2 ayat 1, pintu masuknya adalah harus ada perbuatan melanggar hukum. Nah, perbuatan melanggar hukum administratif tidak ada, maka tidak mungkin bisa masuk dari sisi pasal itu. Kemudian kalaupun ada pelanggaran administratif yang bersifat sepele, maka itu diselesaikan secara administratif, tidak bisa dipidana. Tidak bisa, itu satu. Misalnya kalau administratif seperti apa Pak Hamdan? Banyak sekali di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu, banyak sekali pelanggaran administratif itu, ya, yang harus diselesaikan dengan koreksi saja. Koreksi saja. Dikoreksi surat itu, koreksi tindakan itu selesai. Direvisi suratnya dengan memunculkan surat baru. Itu selesai. Itu selesai. Dikoreksi saja. Nah, kalau dalam proses administratif mengenai kebijakan Formula E, secara administratif, ya, kebijakan sudah dikeluarkan dengan prosedur yang benar, kemudian dipertanggungjawabkan, diterima pertanggungjawaban oleh rakyat, itu clear secara administratif. Di mana kedugaan administratifnya untuk Formula E? Tadi Pak Hamdan mengatakan bahwa kalaupun ada itu adalah administratif. Seperti apa? Kalaupun ada, ya, kalaupun ada, katakanlah tadi, oh kok ditransfernya, dikeluarkan uangnya dalam waktu 1 hari pada saat penetapan APBD P oleh DPRD. Ya. Ya, siang ini ditetapkan, sorenya langsung ditransfer dengan pinjaman uang di DKI. Ya. Sementara belum ada Perda. Perdanya sudah ada, perdanya belum dinomor, tapi sudah disetujui. Oke. Perda belum dinomor, disetujui. Nah, pertanyaannya, apakah ya pelanggaran itu bisa dipidana? Saya katakan sudah dikoreksi dan dibenarkan tindakan itu oleh DPRD sendiri melalui pertanggungjawaban gubernur dengan perda juga. Jadi udah dibenarkan oleh perda dalam LHP gubernur. Oke. LHP itu perda juga. Baik. Jadi kalau pun dianggap itu sebagai sebuah pelanggaran administratif, sudah dikoreksi oleh persetujuan DPRD. Sudah disetujui. Kemudian yang kedua, pelanggaran administratif hanya dapat dipidana. Ini nanti Pak Salmi ini yang hanya dapat dipidana. Ada 3 unsur. Ya, ada 2 unsur. Pertama, ada niat memang untuk melakukan perbuatan jahat, merampok atau mendapatkan uang itu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan itu merugikan negara. Jadi istilahnya ada unsur mens rea, ada unsur objektif, ada unsur yang merugikan keuangan negara. Nah, kalau ini tidak ada, mau pelanggaran administratifnya berapa kali, tidak ada urusan dengan pidana. Jadi itu. Jadi kalau saya lihat, apalagi dari penjelasan dampak ekonomi, benefit, dan dari otonomi daerah dan lain sebagainya, ini
Kita tidak tahu kan ada satu lagi unsur pidana yaitu yang gratifikasi atau kickback. Nah, kickback kita tidak tahu. Kalau ada kickback, apapun bisa dipidana. Itu bisa dibuktikan. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan wewenang di pasal 3. Nah, penyalahgunaan wewenang ini adalah dia menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain. Untuk tujuan lain harus bisa dibuktikan untuk tujuan kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan orang lain sehingga merugikan negara. Nah, kalau segalanya tujuan kewenangan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan publik, untuk kepentingan Indonesia, tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Jadi sebenarnya kalau cara berpikir, mempergunakan cara berpikir hukum, sistematik berpikirnya itu sangat sederhana melihat kasus ini. Tapi sebaliknya, saya ini pernah menjadi orang politik, saya pernah menjadi orang hukum. Jadi cara berpikir hukum, cara berpikir politik saya ngerti betul. Cara berpikir politik hukum, politik itu begini, Aiman. Jadi begini, kalau orang politik niat, maksud, maunya apa, diputuskan dulu, alasannya nanti dicari. Alasan diperkuat. Maunya apa? Tinggal cari alasan. Tapi kalau cara berpikir hukum, dasar-dasarnya dulu, fakta-faktanya dulu, baru diputus. Tidak ada niat di situ. Sama dengan akademisi. Akademisi faktanya dulu dipaparkan sedemikian rupa, apapun putusannya itu nanti. Tapi kalau cara berpikir politik dari ujung depan dulu, baru ditarik alasannya. Nah, saya khawatir orang cara berpikir hukum menggunakan cara berpikir politik itu masalah besar bagi negara. Oke, terima kasih.